السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإرشاد ووصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. خاتمة الكتاب في عقيدة واجزة جامعة نافعة إن شاء الله تعالى على سبيل الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة والسواد الأعظم من المسلمين. Pembahasan tentang akidah singkat yang bermanfaat, yang mana sesuai dengan kelompok yang selamat. Al-Firqah Najiyah, kelompok yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin sebagian kita sering mendengar kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, tapi nggak paham apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu satu-satunya daripada kelompok muslimin yang mereka ini selamat akidahnya, lurus manhajnya, tidak melenceng dari apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan itu cuma satu, tidak ada nomor duanya. Karena itulah dikatakan Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Kalimat firqah najiyah ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW: "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku itu akan berpecah-pecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Sahabat tanya, "Waman hum ya Rasulullah?" Siapa kelompok satu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu kelompok yang menetapi apa yang aku yakini, apa yang aku lakui, dan apa yang dikaini para sahabat itu. Di zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada permasalahan, nggak ada pecah itu. Ketika Nabi wafat, barulah muncul orang-orang yang nggak sesuai dengan aturan Nabi. Apalagi ditambah Islam melebar di luar Arab. Di antara penyebabnya pemahaman akan Al-Quran yang salah memahami konteks Al-Quran, salah memahami konteks hadis, akhirnya melenceng kemana-mana. Contoh di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq itu muncul beberapa orang yang gak mau zakat lagi, dan mereka punya dalilnya kuat. Menurut mereka Quran gak wajib lagi zakat. Apa alasannya? Karena Nabi sudah gak ada, Nabi sudah wafat. Terus apa hubungannya Nabi sudah wafat? Karena dalam perintah Allah
urusan zakat ada kalimat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah ya Muhammad dari sebagian harta mereka sebagai pensuci untuk mereka dan pensuci untuk harta mereka. Kemudian wasolli alaihim, doakan mereka itu. Kata orang-orang yang enggak meyakini wajibnya zakat setelah Nabi Muhammad wafat, mereka mengatakan yang doakan kita enggak ada lagi. Di sini Nabi disuruh mendoakan yang zakat, wah Nabi enggak ada, ya sudah, berarti enggak wajib lagi. Ini nih. Kayak gini Pak, model-model sesat itu. Sehingga di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq kayak gini diperangin sama Abu Bakar Siddiq. Bahkan disebut murtadin, orang-orang murtad. Menurut Abu Bakar Siddiq muncul lagi macam-macam ya. Sampai yang enggak percaya takdir muncul. Ada yang percaya takdir tapi yang baik aja, yang buruk enggak. Terus sampai itu kata Nabi, betul, nanti akan pecah sampai 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Satu ini apa? Yang menetapi apa yang aku yakini dan para sahabat. Sekarang ini muncul Pak, wis cukup nggak perlu sholat, yang penting dzikir. Kelompok keluar. Ada yang muncul lagi nggak percaya syafaat. Ada yang muncul lagi nggak percaya sampainya doa yang hidup kepada yang wafat. Ini semua nggak sesuai dengan apa yang dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Sampai nggak percaya ziarah kubur, nggak percaya macam-macam. Sampai meyakini nggak ada keturunan Nabi itu. Sekarang muncul, nggak ada zuriat Nabi itu. Nabi sudah selesai, nggak ada zuriat lagi. Muncul sekarang. Ya. Nah, ini dulu sudah ada begitu. Dari hal-hal inilah wajib kita itu berpegang teguh dengan tadi satu ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, maka kita akan ngikutin yang melenceng-melenceng. Ya, apa cara ngikutinnya? Dalami, pelajari. Kalau perbedaan urusan fikih, nggak apa-apa. Situ kunut, sini nggak kunut, nggak ada masalah. Hal yang wajar. Sini 20 terawih, situ 8. Hal yang wajar, artinya nggak sampai dosa. Tapi kalau sudah urusan akidah, ini cuma satu yang benar. Kalau salah bisa repot. Kenapa salah? Nggak pernah belajar akidah yang benar. Ya, apalagi sifat muslimin dewasa ini senang dengan hal yang baru. Kalau wajib sholat sudah dari dulu, bukan hal yang baru. Tapi kalau ada kelompok yang mengatakan sudah nggak perlu sholat, cukup wirid, baru ini, senang dia. Orang sekarang senang yang hal-hal yang baru-baru, silau dengan sesuatu yang sensasional. Akhirnya yang zaman Nabi ditinggal pelan-pelan. Ya. Wasawadil a'dham, ini dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Bersatu. Orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, arti Ahlus Sunnah yang menetapkan sunnah Nabi dan sahabat, wal Jamaah di sini yang bersatu. Beda madhab, ada Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, tapi nggak ada yang saling menyalahkan. Karena memang berjamaah, Muslim itu bersatu. Beda kalau nggak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, pasti mengkafirkan. Kafir sini kafir, musyrik pasti. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bersatu. Aswaja pasti bersatu. Serepot apapun, mereka nganggap ini saudara saya, walaupun beda. Tapi kalau sudah beda akidah, yang sebelah sana, ya, yang nggak sesuai dengan Ahlus Sunnah, gampang mengkafirkan, gampang memusyrikkan. Itu wasawadil a'dham minal muslimin.
ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu kelompok paling besar dari muslimin seluruh dunia. Silakan Anda cek muslim seluruh dunia sekarang kebanyakan nganut apa, itu aja. Itu karena nggak mungkin berkurang. Nabi sudah bersabda, kalau kalian mendapati perpecahan dan bingung milih mana, pilih yang paling banyak. Pilih yang paling banyak, karena disitulah yang benar. Bukan paling banyak suatu negara ya, sedunia. Paling banyak sedunia itu milih apa, itu sudah Anda pakai. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Nabi, kelompok yang terbanyak nggak mungkin melenceng. Yang melenceng kecil-kecil itu. Batang pohon itu rata-rata lurus. Yang bengkok itu apa? Rantingnya. Kecil-kecil. Kalau batangnya lurus, Pak. Batang yang paling kuat itu lurus. Yang melenceng-melenceng ini rantingnya aja. Jangan ngikutin ranting, ngikutin cabangnya yang lurus. Kenapa? Karena akarnya dari zaman Rasul. Akarnya dari zaman Rasul, dia naik terus. Nah sekarang kayak apa sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu? Nah ini diterangkan. Kemarin telah kita permulaan ya. Ini sekarang masalah tentang bagaimana kita mengimani Allah. Akidah kepada Allah itu kayak apa? Cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap mengimani Allah itu kayak apa? Di antaranya annahu ta'ala muqaddasun 'anis zaman wal makan. Allah Ta'ala itu suci dari waktu dan tempat. Karena itulah gak boleh orang bilang kapan Allah, gak. Karena Allah Maha suci dari zaman. Ya, masa suci dari zaman. Wal makan atau tempat. Itulah gak boleh orang mengatakan kapan kamu akan pindah ke rumah. Terserah yang di atas, enggak boleh, Pak. Siapa yang di atas? Allah Ta'ala, enggak boleh. Terserah yang di sana. Yang di sana di mana di sana? Enggak boleh. Itu ucapan orang yang keyakinannya enggak lurus. Apalagi mana Allah di langit, enggak boleh. Di arsy enggak boleh. Kenapa? Ini melenceng. Allah Maha suci dari tempat. Maksudnya Ustaz, jadi tempat ya. Tempat itu kan selain Allah. Dan semua selain Allah itu diciptakan. Artinya ketika itu belum ada. Allah sudah ada sebelum arsy ada. Sebelum langit ada. Nah kalau pertanyaannya sebelum mereka itu ada, Allah di mana? Nah, ini penting. Karena itulah Allah tidak butuh makhluknya. Kalau kita mengatakan Allah di arsy, di langit, di sini, itu berarti sifatnya makhluk, butuh tempat. Al-Khaliq, sang pencipta, nggak butuh tempat. Karena itulah nggak boleh mengatakan Allah di langit, Allah di sini, nggak boleh. Kemudian wa'an musyahabatil akwan. Allah Maha suci dari menyerupai makhluknya. Mukhalafah lil hawadits. Termasuk sifat wajib Allah yang 20 berbeda dengan makhluknya. Karena itulah haram membayangkan Allah. Kayak apa ya? Kayak gini ya, haram. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Silahkan kalian tafakur, pikirkan, renungi makhluk Allah. Renungi penciptaan langit. Renungi bagaimana Anda itu ketika masih lemah, gak bisa nyari makan sendiri, Allah gerakkan hati orang tua untuk mengasuh Anda, untuk merawat Anda. Bahkan ketika dijanin, Allah jadikan perempuan yang hamil itu tidak haid. Kenapa? Karena darah haidnya jadi makanan janin. Subhanallah. Jadi makanan janin haid. Sampai sudah waktunya lahir, Allah menciptakan
pada payudara perempuan reproduksi ASI. Karena itulah orang yang nggak hamil nggak bisa produksi ASI. Kapan itu persiapan untuk sampai? Ini Allah atur. Kalau kita mikir, masya Allah. Ya. Dan bagaimana hewan-hewan yang nggak punya akal, Allah jamin rezekinya. Kita yang berakal malah bingung urusan rezeki. Yang nggak berakal aja dijamin rezekinya. Kok kita yang berakal malah bingung urusan rezeki, bagaimana? Nah ini. Sehingga kalau seperti itu baru astagfirullah, masya Allah, baru timbul ucapan-ucapan memuji Allah. Ya, tafakur akan makhluk Allah, tapi wala tafakkaru fi dzati. Jangan sekali-kali Anda memikirkan, menghayalkan ya tentang zatnya Allah. Fa innakum lan taqdiru qadrah, karena kalian, kata Nabi, nggak sampai ke situ otaknya. Bahkan nggak boleh memikirkan Allah itu kayak cahaya. Cahaya makhluk, Pak. Itu ciptaan. Nggak boleh kita menyerupakan Allah dengan cahaya. Bahkan dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah disebutkan, wa kullu ma khatara bi balik fallahu laisa bidzalik. Setiap apapun yang terlintas di benak, oh mungkin kayak gini, Allah kayak gini, Allah nggak seperti itu. Terus siapa Ustaz? Jangan pikirkan. Kenapa? Karena nanti akan menyerupakan Allah dengan makhluk bahaya. Orang-orang non-muslim, contoh Hindu, bebas dia menyerupakan Tuhannya dengan apapun, sehingga muncul macam-macam patung, itu macam-macam. Di Bali itu macam-macam bentuk patung. Ada yang tangan 9, ada yang tak bertaring, ada yang macam-macam. Karena mereka bebas mau mengekspresikan Tuhannya. Kita nggak boleh. Ya, kita nggak boleh. Kemudian wala tuhitu bihil jihad. Allah Ta'ala maha suci dari arah. Di depan, di belakang, di atas, di bawah, itu arah. Allah maha suci dari itu. Karena arah itu ya, itu ada tergantung Anda ngadep mana. Depan mana sih? Depan yang lurus dari wajah Anda itu depan. Lawannya belakang. Jadi depan saya situ, depan Anda sebelah sana. Depan yang sebelah sini sebelah sana, beda-beda. Allah maha suci dari arah. Karena itulah nggak boleh di depan Allah Ta'ala. Bagaimana di depan Allah Ta'ala? Di belakang tidak. Terserah yang di atas, siapa di atas. Tidak boleh seperti itu. Karena Allah maha suci dari arah. Kenapa? Karena tadi arah itu menunjukkan, ya, seumpama ada orang, apa sih atas itu? Yang lurus dengan kepala saya. Cicak yang ada di plafon, di atap. Atasnya cicak mana? Sini atasnya cicak. Bawahnya cicak, yang tempat kaki dia nempel itu. Dari sini berbeda, Pak. Sehingga hal-hal demikian itu Allah maha suci dari semua itu. Wala ta'tarihil hadisat mustawin ala arsyih ala wajhil ladzi qala. Dalam Al-Quran memang Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala istawa pada arsy-Nya. Istawa ini kalau kita lihat di kamus artinya bersemayam. Tapi ini mustahil bagi Allah karena ini sifatnya makhluk. Harus dijelaskan bahwasanya ini bukan bersamaan kayak kita duduk di kursi, bukan. Enggak seperti itu. Allah maha suci dari itu. Terus kayak apa Ustaz? Imam Malik bin Anas, murid daripada banyak para sahabat, yang beliau itu mengatakan, aku bertemu 70 sahabat belajar dari mereka.
Itu beliau ketika ditanya tentang ayat tersebut, beliau mengatakan al-istiwa maklum. Kalimat istiwa itu sudah diketahui di Quran ada. Wal kaif majhul, tapi tata caranya tidak diketahui. Wasu'al anhu bid'ah, bertanya masalah ini bid'ah, bikin orang penasaran akhirnya melenceng akidahnya. Wis, kalau sesuatu ini jangan dibahas, serahkan kepada Allah. Yang pasti tanamkan di hati, Allah tidak memiliki sifat-sifat kayak makhluknya, tidak. Ya, bukan seperti itu. Ulama khalaf, mereka mentakwil dengan takwil yang layak untuk Allah. Oh, arti istawa ini menguasai. Artinya Allah menguasai arsy. Kekuasaannya Allah sampai arsy. Bas. Bukan berarti Allah di arsy, tidak. Kita akan lihat Allah Ta'ala di surga. Bukan berarti Allah di surga, Pak. Cuman kita bisa lihat Allah pas kita di surga. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Tapi jangan dikira Allah di surga, tidak, karena Allah Maha Suci dari tempat. Ini yang harus kita imani. Karena sebagian orang meyakini Allah itu bertempat. Ya, ini melenceng, akidah yang gak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjud, dan Allah Ta'ala itu dekat dari segala yang ada. Tapi ingat, dekat ini bukan dekat tempat, tapi dekat pengetahuan. Allah dekat, artinya apa? Anda berbisik pun Allah Maha mendengar bisikan Anda. Anda kretek hati ingin sesuatu tanpa ngucap, Allah tahu. Keadaan Anda Allah mengerti. Itu arti dekat, bukan dekat jarak, tapi dekat pengetahuan, dekat dikabulkan doa. Dalam suatu hadis masalah sujud, Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya keadaan seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud, bukan ketika dia naik keluar angkasa, tapi ketika dia sujud, itu paling dekatnya seorang hamba kepada Allah. Sehingga diumpamakan ada makhluk Allah di bawah arsy. Arsy itu Pak setelah langit 7. Di langit 7 baru Sidratul Muntaha, baru Arsyul Rahman. Ya, itu arsy. Kita ini tata surya, galaksi, Bima Sakti, dan ribuan galaksi itu masih langit pertama. Ini 7 dulu. Seumpama kata ulama, ada makhluk Allah di bawah arsy, enggak sujud. Tapi ada makhluk Allah di inti bumi sujud, maka yang di inti bumi lebih dekat dengan Allah daripada yang di arsy. Karena kedekatan bukan dengan jarak, tapi keadaan. Dari sinilah orang ketika sujud disunahkan banyak doa, karena waktu itu dia dekat betul dengan Allah Ta'ala. Keluh kesah, sampaikan keluhan Anda ketika sujud itu, Allah lebih dekat di waktu itu. Ini wa huwa aqrabu lil insan min hablil warid, dan dia Allah Ta'ala lebih dekat dari manusia kepada manusia daripada urat nadinya. Ini lebih dekat, artinya ini lebih tahu akan keadaan hamba. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ini diikat di tengah-tengah kayu yang bergunung-gunung,
untuk dibakar oleh Raja Namrud. Sudah disulut api, mulai mendekat ke tengah. Mendekat ke tengah ini. Beliau diam. Tidak ada gerak, gak ada, diam aja. Datang Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka hajat. Ya Ibrahim, apakah kamu punya hajat, punya perlu? Ini sudah di tengah api, sudah masih tanya aja perlu apa? Kata Ibrahim, amma ilaika fala ya Jibril. Kalau hajat kepada engkau, aku gak punya. Ngapain hajat ke makhluk? Engkau makhluk juga, ngapain hajat ke engkau? Gak ada. Artinya aku cuma punya hajat kepada Allah. Maka Jibril mengatakan, halla sa'alta rabbak. Ayo sudah, minta pada Allah agar engkau bebas dari api yang besar ini. Minta sama Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Dengan keyakinannya, ketinggian imannya, dengan ilmunya yang dalam, ma'rifatnya tentang Allah, beliau mengatakan, ilmuhu bihali yuni an su'ali. Maha tahunya Allah akan keadaanku sudah cukup, gak perlu aku minta lagi. Allah sudah tahu kok saya seperti ini, gak perlu aku minta. Ini adabnya beliau. Adabnya orang makrifat itu tenang, walaupun keadaan genting, tenang. Kapal sudah pecah, mau hancur, tenang dia. Kenapa? Allah dekat dengan orang-orang baik. Inna rahmatullah qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang baik. Selama Anda gak pernah maksiat, jangan khawatir. Jangan khawatir, Pak. Ancaman orang mengancam gak perlu takut. Allah lebih dekat dengan Anda. Ketika Anda punya hajat, jangan khawatir, terkabul terus hajat Anda. Selama Anda gak maksiat masalahnya. Karena Allah dekat dengan yang berbuat baik. Akhirnya ketika Ibrahim bilang itu, Allah langsung berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Enggak kepanasan, Pak. Kenapa? Yakin Allah bersama beliau. Karena itu disebutkan wa'lamu, ketahuilah kata Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah bersama yang bertakwa. Selama Anda bertakwa enggak usah khawatir. Tapi masalahnya takwa itu perlu ilmu. Takwa itu menjalankan perintah Allah dengan cara yang benar, itu fikih perlu. Kalau nggak bisa fikih, nggak bisa dia jalankan perintah Allah yang benar. Nggak bisa dia sholat kalau nggak ngerti fikih, nggak bisa. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah. Belajar. Banyak kita nganggap maksiat itu cuma judi, zina, minum khamr, yang lain bukan maksiat. Banyak maksiat, Pak. Maksiat tangan ada banyak, maksiat mata ada banyak, maksiat telinga ada banyak, maksiat perut ada banyak. Bahkan yang paling banyak maksiat sini, maksiat hati. Sombong, hasud, cinta dunia, ya, benci dengan sesama muslim, sulit memaafkan orang. Ini semua maksiat sini. Kadang-kadang orang berzikir, astagfirullah, tapi hatinya menganggap dirinya paling utama satu masjid. Dirinya menganggap dirinya paling baik di satu masjid ini. Mungkin karena dia sudah 60 tahun di masjid, sehingga dirinya merasa paling afdol. Habis zikir dia, habis. Karena dia sombong terus, itu per detik itu sombong. Kalau orang itu minum khamr sampai teler, paling 2 jam selesai, maksiatnya 2 jam aja. Tapi kalau sombong, per detik, per hari, nggak terasa, jalan terus. Hasud, nggak seneng kalau orang lain dapat nikmat, per hari dosanya terus.
sampai dia tobat. Masalahnya satu, dia nggak ngerti kalau itu dosa. Ini lah, dia nggak ngerti kalau itu maksiat, sehingga dia anggap dirinya suci, padahal bobrok. Ini kalau nggak belajar itu bahaya. Sehingga banyak orang ketika mau meninggal menganggap dirinya sudah banyak amal. Pas menghadap Allah tahu-tahu kosong, amalnya nggak ada semua. Kemana? Karena tadi habis dengan penyakit hati. Ya. Kemudian wa ala kulli syai'in raqibun syahid, dan Allah Ta'ala maha mengawasi, maha menyaksikan akan segala sesuatu. Orang kalau yakin itu di hati, meyakini Allah dekat dengan dia, maka akan muncul sifat-sifat mulia. Yang pertama, dia akan ikhlas. Dia gak amal untuk orang karena Allah lihat dia terus. Khusyuk dia sholat sendirian di dalam kamar sama khusyuk dia sholat berbarengan dengan banyak orang di masjid sama. Kadang ada sebagian orang, maaf, kalau sholat di masjid, Masya Allah, gini sudah. Tapi kalau sudah di rumah, kaos oblong aja, kopiah sering lupa, cepet-cepetan. Kenapa? Gak ada yang lihat. Dia nggak tahu Allah Maha melihat. Seakan-akan dia meremehkan Allah, dia lebih menghormati manusia. Pas depan manusia gini ada. Pas di kamar sendirian, nggak kayak gitu. Pas ngaji depan orang, Bismillahirrahmanirrahim. Pas sendirian, kok beda? Anda untuk siapa ngajinya? Ngajinya untuk siapa sampean? Orang yang ngerti Allah ngawasi dia terus, sama keadaan. Mau dia sendirian sama orang banyak sama. Kenapa? Karena dia ibadah untuk Allah, bukan untuk orang. Muncul ikhlas. Ketika orang itu ngerti Allah Maha Tahu, Allah dekat dengan saya, maka muncul ikhlas pertama. Yang kedua, dia sangat takut maksiat, karena dimanapun berada Allah melihat dia. Kadang-kadang kita pas rame ini bisa kita jaga maksiat, pas sendirian siapa yang tahu. Bahkan disebutkan ada seseorang ketika dia itu masuk ke liang lahat, sama malaikat itu dimasukkan rantai ke mulutnya. Akhirnya saking banyaknya ditarik, dari duburnya ditarik rantai sampai keluar semua isi perutnya itu, dari tulang-tulangnya tarik semua. Dalam keadaan dia sadar, bukan mati, karena nggak ada mati lagi setelah mati. Nggak ada mati lagi setelah mati. Yang ada sakit. Kalau orang hidup, pas terlalu sakit bisa meninggal. Ini nggak ada mati lagi masalahnya. Dalam keadaan parah itu, dia mengatakan, bukankah saya ahli sholat? Iya, engkau ahli sholat. Bukankah saya sering umroh? Betul, engkau sering umroh. Terus kenapa saya kok diginikan, kenapa? Maka dijawab oleh malaikat, karena engkau ketika orang banyak engkau khusyuk, pas sendirian engkau sering maksiat. Jadi maksiat engkau itu waktu sendirian aja, seakan-akan engkau nggak menghormati Allah di situ. Ini balasannya. Balasan orang yang ketika sendiri muncul setannya. Ya, iya seperti ini kayak balasannya. Padahal ini orang baik, tapi waktu sendiri maksiat, waktu sendiri nonton haram, waktu sendiri gini, macam-macam. Sehingga kayak gini siksaannya, naudzubillah. Yang ketiga, orang yang yakin Allah itu dekat dengan dia, maka kapanpun ada masalah,
dia lapornya kepada Allah. Dia lapornya kepada Allah. Kapanpun ada masalah, ada hajat, langsung ya Rob. Ya kan kita, maaf sebagian kita pas dirundung masalah, telepon kenalannya yang polisi, telepon kenalannya yang orang kaya, yang pejabat, itu dulu yang ditelepon. Karena dia nganggap mereka ini bisa nolong saya. Dia nggak tahu ada Allah, nggak kenal Allah dia, dan Allah sangat dekat dengan dia. Disebutkan Nabi SAW itu oleh Siti Aisyah mengatakan, karena Rasul idza hazabahu amrun iltaja'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah yang sulit langsung sholat, lapor kepada Allah. Karena ngerti masalah duniawi itu dari Allah. Dan solusinya cuma Allah yang punya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Sehingga nggak usah kita lapor fulan-fulan, ayo tulis status tentang masalah kita, nggak perlu. Nggak ada yang bisa nolong Anda kecuali Allah. Dan Allah yang paling dekat dengan Anda kalau Anda tahu itu. Sehingga dalam hal ini orang-orang al-arif yang ma'rifat pada Allah itu setiap detik butuh pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian akan hajat kalian dengan sabar dan sholat. Sholat. Minta tolonglah kalian dengan dalam urusan kalian semua itu bis-sabri, sabar, was-salah dan sholat. Dua ini harus ada. Setiap kita dapat masalah atau ada hajat penting, dua ini kerjakan. Bis-sabri was-salah. Itu rumus Quran, jangan ditinggalkan ya. Dan itu muncul karena keyakinan kuat Allah dengan kita, Allah bersama kita. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ditemani hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam keadaan waktu itu orang-orang Quraisy mengumumkan bahwasanya siapa yang bisa membawa kepala Nabi Muhammad dihargai 100 unta. Banyak yang pengen ngejar kepala Nabi itu. Waktu itu beliau sembunyi di Gua Thur. Di Gua Thur. Orang kafir pas di atas mulut gua. Abu Bakar Siddiq bingung kayak apa ini. Kalau orang-orang kafir lihat gini langsung teriak itu Nabi. Tapi kata Nabi apa? La tahzan. Enggak usah khawatir. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu dulu. Orang kalau sudah ma'rifat billah, tenang, enggak khawatir. La tahzan. Jangan gusar, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Cuman yang pantas ucapkan ini yang gak banyak dosa. Kalau masih banyak dosa harus khawatir. Harus khawatir karena dosa itu siapa? Berarti apa? Istighfar Anda. Astagfirullah. Istighfar agar tidak dapat kesialan dari dosa itu. Ya. Kemudian Hayyul Qayyum, Allah Maha Hidup, Qayyum, Maha mengurusi alam ini sendiri, nggak perlu bantuan siapapun, karena Allah ada, yang lain nggak ada, malaikat, nabi, semuanya nggak ada semua. Allah mengurusi tanpa bantuan siapa. Dan Allah menciptakan malaikat bukan berarti Allah minta bantuan malaikat, tidak. Allah ingin menunjukkan bahwasanya keagungan Allah Ta'ala itu mutlak. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Insyaallah kita lanjutkan daripada tentang kajian akidah yang lurus Ahlussunnah wal Jamaah pada yang akan datang. Sebagai penutup majelis, ada yang mau bertanya? Oke, silakan tanya. Salam.
Siapa? Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Yang saya ingat itu masalah makhluk yang ada di muka bumi ini kan semuanya makhluk. Yang saya katakan kalau apakah itu termasuk makhluk itu aja mungkin. Ya. Ya, Al-Quran itu kalamullah. Kalam itu sifatnya Allah, termasuk sifat wajib al-kalam. Dan sifat itu kodim. Sifat itu kodim sesuai dengan datnya Allah. Karena itulah nggak boleh mengatakan Quran itu makhluk. Tapi Quran itu kodim, dia sifat Allah karena kalam Allah. Ya, itu. Ya, yang kedua. Menanyakan masalah berdoa. Tidak kan dari katakan yang dimudahkan melakukan doa itu pada saat sujud kita berdoa apakah dengan lisan atau kita dalam hati atau dengan dalam hati ada kita doa itu mungkin ya, jika doanya itu berbahasa Arab silahkan diucapkan doa apapun, tapi paling afdol doa dari Nabi, para sahabat, atau doa sendiri di bahasa Arab. Tapi kalau nggak bahasa Arab, jangan diucapkan di waktu sholat, bisa batal sholatnya. Tapi baca di hati aja. Kalau itu bukan bahasa Arab, baca di hati. Tapi kalau bahasa Arab, silahkan diucapkan di lisan apa-apa. Seperti itu. Dan sujud doa ya, waktu sujud tidak identik dengan sujud terakhir. Ya, Nabi gak menyebutkan sujud terakhir. Sujud rokaat 1, 2, 3, 4 itu semuanya makbul doa semua. Jadi kalau Anda punya doa 50, jangan difokuskan yang terakhir, Pak. Bisa gak bangun-bangun nanti gak tidur. Ya. Tapi dibagi. Sujud pertama 1 sampai 10. Sujud kedua 1 sampai 10. Itu dicicil. Semuanya berdoa. Ya. Nah, itu jangan difulkan di waktu terakhir aja, tidak. Karena tidak ada keunggulan sujud terakhir dengan sujud sebelumnya, tidak ada. Semuanya sama. Sehingga silahkan sujud, ya. Doa di waktu sujud tersebut. Ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita, iman keluarga kita, para orang kita cintai, dan Allah kuatkan iman kita sampai ke level ilmu yaqin, naik lagi ke ainul yaqin, sampai ke paling puncak hakul yaqin, dan sehingga paling puncaknya iman adalah yaqin. Ala hadiniyah kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما واخلا يا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واخر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.